Halo semuanya, perkenalkan saya Najib dari kelas SI 603 dengan NIM 240101020146. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan rangkuman materi dari sesi 9 hingga sesi 14 pada mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Di sesi-sesi ini, saya akan membahas berbagai topik penting yang berkaitan dengan nilai profesionalisme di dunia kerja, khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, di sesi ke-9 ini membahas terkait profesionalisme dalam dunia teknologi informasi. Nah, profesionalisme dalam dunia kerja, terutama di bidang TI, menuntut seseorang untuk memiliki keahlian khusus yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Profesi ini bukan hanya menekankan kemampuan teknis, tapi juga integritas moral dalam bertindak. Nah, seorang profesional memiliki tanggung jawab terhadap kerja, menjaga kode etik, serta berperan aktif dalam pengembangan keilmuan dan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, bidang pekerjaan TI terbagi menjadi berbagai kelompok. Ada pengembang perangkat lunak atau software, ada teknisi perangkat keras atau hardware, ada pengelola sistem informasi, dan juga pengembang jenis TI. Masing-masing dari mereka ini memiliki tanggung jawab yang spesifik. Misalnya, seorang programmer itu bertugas untuk mengimplementasikan rancangan sistem, sementara seorang sistem analis itu menganalisis kebutuhan sistem secara menyeluruh. Ciri penting lainnya adalah kemampuan menjaga kerahasiaan data, kesadaran etis, serta kemauan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai bukti profesionalisme. Di sesi ke-10, yaitu organisasi profesi dan juga kode etik. Nih, organisasi profesi ini dibentuk untuk membina dan juga mengarahkan para anggotanya agar memenuhi standar etika dan juga kompetensi dalam praktik pekerjaannya. Dalam konteks TI, di Indonesia salah satu organisasi profesi adalah IPKIN yang sekarang sudah berubah menjadi IPKI. Organisasi ini memiliki fungsi penting seperti menyelenggarakan pelatihan, menetapkan standar sertifikasi, dan juga menerbitkan kode etik. Kode etik profesi tidak sekedar uh, hanya dokumen normatif, melainkan pedoman perilaku profesional yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan juga perilaku profesional. Kode etik juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku anggota dan juga dapat menjadi dasar pemberian sanksi disipliner bagi para pelanggarnya. Nah, di sesi ke-11 itu membahas tentang cyber etik, di mana perkembangan pesat teknologi internet melahirkan dunia maya atau cyber world yang tidak mengenal batas wilayah geografis. Keberagaman latar belakang pengguna internet menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga etika berkomunikasi dan juga berinteraksi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang cyber etik ketika etika yang mengatur perilaku individu dalam ruang digital. Netiquette atau network etiquette ini menjadi salah satu pedoman utama dalam berinteraksi di dunia maya. Aturannya mencakup bagaimana menyusun email yang sopan, menjaga privasi orang lain, atau ya serta tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melanggar norma. Etika digital ini bersifat fundamental, untuk menciptakan lingkungan daring yang sehat dan juga produktif. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan sanksi sosial bahkan hukum, apalagi jika menyentuh aspek kriminal yang berdampak ke pencurian data dan juga penipuan daring. Nah, di sesi 12 ada etika bisnis dan juga e-commerce. Bisnis dalam era digital tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip etika. Teknologi informasi telah mengubah model bisnis menjadi lebih cepat, efisien, dan juga global. Namun percepatan ini juga harus diimbangi dengan sikap bertanggung jawab. Etika bisnis menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan juga penghargaan terhadap hak-hak pihak lain dalam aktivitas ekonominya. E-commerce sebagai salah satu produk utama revolusi digital memerlukan fondasi hukum yang sangat kuat. Transaksi daring tidak lagi mengandalkan yang namanya pertemuan fisik, sehingga validitas data dan juga integritas informasi menjadi aspek yang krusial. Salah satu regulasi yang sering dirujuk adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce yang menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik asalkan memenuhi syarat keaslian dan juga integritas. Di sesi ke-13 yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI.
HKI adalah perlindungan hukum atas karya cipta yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik di bidang teknologi, seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Pelindungan ini diberikan negara sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas individu. HKI dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya-karya seperti tulisan, musik, dan juga perangkat lunak. Sementara hak kekayaan industri itu mencakup paten, merek dagang, desain industri, dan juga rahasia dagang. Perlindungan ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan juga mendorong inovasi. Pelanggaran terhadap HKI bukan hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga menghambat perkembangan ilmu dan juga teknologi secara keseluruhan. Yang terakhir, sesi 14 adalah cybercrime dan juga cyber law. Kemajuan TI membawa konsekuensi berupa munculnya kejahatan digital atau cybercrime. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data, peretasan sistem, penyebaran malware, pembajakan perangkat lunak, hingga kejahatan bermotif ekonomi dan juga politik. Cybercrime ini bersifat lintas batas negara dan juga sulit dilacak karena pelakunya dapat menyembunyikan identitas mereka. Dalam menanggapi atau dalam menghadapi fenomena ini diperlukan sistem hukum yang relevan, yaitu cyber law. Pendekatan terhadap regulasi dunia maya terbagi dalam tiga pandangan, yaitu menolak sepenuhnya penggunaan hukum konvensional, menyetujui pembentukan hukum baru menyetujui hukum tradisional secara penuh, dan yang ketiga mendorong penerapan mendorong pembentukan hukum baru secara evolutif dan juga sesuai kebutuhan era digital. Hukum internasional mengenal asas yurisdiksi seperti territoriality dan juga universality yang menjadi dasar dalam menjerat pelaku kejahatan cyber. Indonesia sendiri masih terus mengembangkan sistem perundang-undangan yang mampu untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi, baik melalui pembentukan undang-undang khusus maupun amandemen terhadap KUHP. Nah, adapun beberapa referensi yang saya kutip yaitu dari Susilowati S pada tahun 2021 di jurnal Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian ada Putra ABS dan juga Yuliana ME pada tahun 2023 pada profesionalisme di bidang teknologi informasi, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humanoria. Kemudian juga ada Rahayu RP dan juga Alfian M pada tahun 2021. Pengaruh etika profesi dan independensi auditor terhadap fraud detection pada jurnal ICI. Kemudian ada Suko Choha dan juga Widya Stuti IAMS pada tahun 2022 di jurnal Prinsip Dasar Etika Profesi dan Profesionalisme TI, modul MSIM 4408 pada Universitas Terbuka, dan yang terakhir, Bahri IS tahun 2020 pada jurnal Cybercrime dalam Sorotan Hukum Pidana, Jurnal Bahasa Rakyat. Sekian pemaparan materi, rangkuman materi dari sesi 9 hingga sesi 14. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam sebuah penyampaian ataupun kurang kurangnya wawasan saya dalam merangkum materi ini. Mohon dimaklumi. Saya Najib. Terima kasih.